Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, Pulau Hachinosu malam itu tidak lagi menyerupai sebuah wilayah kekuasaan bajak laut. Tempat itu telah berubah menjadi medan kehancuran total. Bangunan runtuh, tanah retak, api menyala di berbagai sudut kota, dan langit gelap seakan ikut menekan siapapun yang masih berdiri di sana. Di pusat kota yang telah porak-poranda, satu pertempuran besar sedang berlangsung dan menentukan arah kekacauan dunia. Shanks berdiri di tengah kehancuran itu. Napasnya tetap stabil, matanya tajam, namun tubuhnya sudah menerima banyak tekanan. Bukan karena dia lemah, tetapi karena sejak awal dia menghadapi 3 musuh kuat sekaligus tanpa bantuan siapapun. 3 sosok itu bukan musuh biasa. Kurohige berdiri dengan senyum licik, memancarkan aura kekacauan yang berat dan mengintimidasi. Setiap gerakannya seolah membawa ancaman bencana. Di sisinya ada Burgess. Tubuhnya penuh otot, tatapannya buas, dan serangannya brutal tanpa ragu. Lalu ada sosok yang paling mencolok, raksasa dari luar Elbaf. Tubuhnya menjulang tinggi, penuh luka lama, dan matanya dipenuhi hasad bertarung. Dia adalah musuh lama Shanks, seseorang yang datang bukan sekedar untuk menang, tetapi untuk menuntaskan dendam yang tertunda selama bertahun-tahun. Shanks memang dikenal sebagai salah satu sosok terkuat di lautan, tetapi menghadapi 3 kekuatan sebesar itu secara bersamaan tetap membuat situasi menjadi sangat berat. Setiap serangan harus dia perhitungkan dengan sempurna. Setiap kesalahan sekecil apapun bisa berarti kehancuran. Namun di tengah tekanan itu, Shanks tidak mundur. Dia tetap berdiri, tetap tersenyum tipis, dan tetap melawan dengan penuh tekad. Lalu, sesuatu berubah. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar pelan namun berat. Aura dingin menyebar, membuat udara di sekitar pusat kota terasa berbeda. Sosok tinggi dengan pedang hitam raksasa di punggungnya akhirnya muncul. Mihawk telah tiba. Tidak ada teriakan, tidak ada pengumuman dramatis. Kehadirannya sendiri sudah cukup untuk membuat suasana medan perang bergeser. Saat Mihawk berdiri di sisi Shanks, seolah keseimbangan kekuatan langsung berubah. Pertarungan 1 lawan 3 kini menjadi 2 lawan 3. Kurohige menyipitkan mata. Dia jelas tidak senang dengan perkembangan ini, meskipun dia berusaha tetap terlihat percaya diri. Dia tahu siapa Mihawk. Dia tahu apa arti kehadiran orang itu. Namun Kurohige juga tahu bahwa pihaknya masih unggul jumlah, dan bala bantuan terus berdatangan. Bajak laut baru yang tiba di Hachinosu memilih bergabung dengannya, memperbesar kekuatan pasukannya. Dengan suara tawa berat, Kurohige mengangkat tangannya dan melepaskan serangan gempa. Tanah berguncang hebat, bangunan yang tersisa runtuh seketika, dan retakan besar membelah pusat kota. Shanks bergerak cepat, melompat tinggi menghindari kehancuran yang menjalar di bawah kakinya. Pada saat yang sama, Mihawk mencabut pedang hitamnya dan menahannya dengan lapisan pertahanan yang begitu kuat hingga gelombang kehancuran itu terbelah di hadapannya. Tanah di belakang Mihawk hancur, tetapi dia sendiri tidak bergeser 1 langkah pun. Belum sempat keadaan tenang, Burgess langsung menyerang dari kejauhan. Dia meluncurkan serangan jarak jauh dengan kekuatan penuh, diarahkan tepat ke Shanks yang masih berada di udara. Namun Shanks mengayunkan pedangnya dengan tenang. Tebasan itu bukan hanya memotong serangan Burgess, tetapi juga melepaskan tekanan yang begitu besar hingga menciptakan benturan dahsyat di udara.
Ledakan energi mengguncang kota yang sudah hancur, membuat debu dan puing kembali berterbangan. Di sisi lain, raksasa dari luar Elbaf memilih targetnya. Dengan satu lompatan besar, dia melesat ke arah Mihawk. Bayangan tubuhnya menutupi langit sesaat sebelum serangan berlapis kekuatan dihantamkan ke bawah. Benturan antara serangan raksasa itu dan pedang Mihawk menciptakan suara dentuman yang memekakan telinga. Tanah amblas, area sekitar hancur total, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Namun saat debu menghilang, Mihawk masih berdiri tegak. Tidak ada luka, tidak ada tanda goyah. Tatapannya tetap dingin. Dia membalas dengan satu tebasan sederhana tanpa gerakan berlebihan. Tebasan itu cukup untuk memaksa raksasa tersebut mundur beberapa langkah. Alih-alih marah, raksasa itu justru tertawa keras. Dia memprovokasi Mihawk, menantangnya untuk bertarung lebih serius. Tantangan itu diterima. Mihawk mulai melepaskan kekuatannya. Aura di sekelilingnya berubah drastis. Udara terasa berat, seolah setiap orang di medan perang merasakan tekanan yang sama. Dengan menggabungkan kekuatan pertahanan dan pengamatan, Mihawk melepaskan tebasan yang jauh lebih destruktif. Serangan itu membelah udara, tanah, dan bangunan yang tersisa. Raksasa itu menahan dengan seluruh tenaga. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi senyumnya justru semakin lebar. Baginya, inilah pertarungan yang dia cari. Raksasa itu semakin tertarik. Dia sadar bahwa Mihawk adalah rival Shanks di masa lalu. Jika Shanks sekuat ini, maka Mihawk pasti berada di tingkat yang sama. Dalam satu medan perang, dia bisa melawan dua sosok yang setara. Itu membuatnya semakin bersemangat. Pertarungan pun menjadi kacau dan kompleks. Ada saat di mana raksasa itu bertukar serangan brutal dengan Shanks, dan ada saat lain di mana dia beradu tebasan mematikan dengan Mihawk. Setiap benturan mengguncang kota. Setiap serangan bisa mengakhiri nyawa siapapun yang lengah. Di tengah kekacauan itu, Shanks sempat tersenyum dan berbicara kepada Mihawk. Dia berkata bahwa dia tidak pernah menyangka akan bertarung berdampingan seperti ini. Mihawk menjawab dengan nada datar bahwa di dunia yang sudah kacau, apapun bisa terjadi. Percakapan singkat itu terasa aneh di tengah kehancuran, namun justru menunjukkan betapa tenangnya mereka berdua. Kemudian, tanpa aba-aba, Shanks dan Mihawk menyerang bersamaan. Dua tebasan dilepaskan dalam waktu yang hampir bersamaan, membawa tekanan yang luar biasa. Kurohige, Burgess, dan raksasa itu terdorong ke belakang meskipun mereka sudah menahan sekuat tenaga. Dampak serangan itu masih terasa bahkan setelah mereka berhasil menghentikannya. Raksasa itu mengakui bahwa serangan gabungan tersebut sangat luar biasa. Kurohige mulai merasa kesal. Dalam benaknya, situasi ini seharusnya tidak terjadi. Mereka bertiga melawan dua orang, tetapi justru mereka yang terdesak. Ketika Burgess mengatakan bahwa serangan barusan kemungkinan masih tergolong serangan gabungan biasa, kekhawatiran Kurohige semakin dalam. Jika serangan dasar saja sudah seperti ini, maka serangan yang lebih serius akan menjadi mimpi buruk. Kurohige menyadari bahwa situasi ini sangat genting. Sebelumnya, ketika Shanks bertarung sendirian, mereka memiliki keunggulan. Namun kini, dengan kehadiran Mihawk, keadaan berbalik sepenuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia harus menggunakan kartu terakhir yang selama ini dia simpan. Apapun itu, jelas akan membuat pertarungan semakin mengerikan. Di area lain pulau itu, Ben Beckman dan Lakiru bertarung tanpa henti melawan gelombang musuh. Jumlah musuh sangat banyak, tetapi mereka tetap berdiri. Di tengah pertempuran itu, wakil kapten dari raksasa tadi muncul. Meski hanya manusia biasa, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia pernah dikalahkan Ben Beckman di masa lalu.
Dan kini dia datang untuk membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Ben Beckman menerima tantangan itu tanpa ragu, bahkan sambil menghadapi musuh lain di sekitarnya. Di berbagai sudut pulau, kru inti Shanks terus bertarung meski tubuh mereka sudah lelah dan terluka. Beberapa marinir yang menyaksikan tidak bisa menyembunyikan rasa kagum. Mereka tahu bahwa seharusnya mereka tidak mengagumi bajak laut, tetapi apa yang mereka lihat benar-benar luar biasa. Kekuatan kru ini tidak hanya terletak pada pemimpinnya, tetapi pada setiap anggota intinya. Di tempat lain, Koby berdiri bersama Helmeppo, menyaksikan pertempuran dengan mata terbuka lebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kru Shanks bertarung secara langsung. Semua cerita yang pernah dia dengar kini terbukti nyata. Pikirannya kembali ke masa lalu, saat dia hampir mati karena serangan Akainu. Saat itu, Shanks muncul dan menahan pukulan yang seharusnya mengakhiri hidupnya. Aura yang dilepaskan Shanks membuatnya pingsan. Tetapi sebelum itu, dia mendengar pujian yang tidak akan pernah dia lupakan. Kini, Koby akhirnya mengerti mengapa Luffy begitu mengagumi Shanks. Jika dia berada di posisi yang berbeda, dia juga akan merasakan hal yang sama. Di pulau Hachinosu ini, Koby merasa bangga bisa bertarung di pihak Shanks. Tenaganya mulai pulih, dan dia bersiap untuk kembali beraksi. Sementara itu, jauh dari pulau Hachinosu, penjara Impel Down kembali menjadi pusat perhatian. Katakuri, Marco, dan Burgess telah mencapai level 5,5. Di sana mereka bertemu Bon Clay yang telah mendapat izin untuk membantu misi berbahaya. Tujuan mereka adalah membebaskan 3 tahanan level 6 untuk dijadikan tambahan kekuatan di Hachinosu. Dengan kekuatan tambahan itu, keseimbangan perang bisa kembali berubah. Bon Clay menyiapkan rencana penyamaran yang berani. Mereka mulai membicarakan detail langkah demi langkah, menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berujung kematian. Namun tekad mereka sudah bulat. Kekacauan dunia telah mencapai titik di mana tidak ada lagi jalan aman, dan apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan masa depan banyak pihak. Pertempuran di Pulau Hachinosu belum berakhir. Justru semuanya baru saja memasuki babak yang lebih gila, lebih berbahaya, dan lebih menentukan dari sebelumnya. Sejak awal perjalanan menuju tempat itu, semuanya sudah dirancang sedetail mungkin. Mereka bahkan tidak perlu mengganti pakaian sama sekali. Justru itulah kuncinya. Semakin sederhana penyamaran mereka, semakin kecil kemungkinan orang lain mencurigai sesuatu. Wajah-wajah yang mereka pakai adalah wajah yang setiap hari lalu lalang di tempat itu. Tak ada yang aneh, tak ada yang janggal. Dari luar, semuanya terlihat normal. Namun di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang terus menekan dada mereka perlahan. Seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Marco akhirnya memecah keheningan. Nada suaranya pelan, tapi jelas menyimpan kegelisahan yang sejak tadi ia tahan. Ia menatap Bon Clay dan bertanya tentang satu kemungkinan terburuk yang tidak bisa dihindari. Bagaimana jika orang yang seharusnya mereka tiru tiba-tiba muncul tepat di hadapan mereka? Bagaimana jika Magellan yang asli berdiri di sana, menatap langsung ke arah mereka? Tidak perlu waktu lama bagi Magellan untuk menyadari bahwa ada penyamaran yang sedang berlangsung. Wajah Marco menegang saat membayangkan skenario itu. Bon Clay tidak langsung menjawab. Ia menarik napas lalu tersenyum tipis. Senyum khas yang biasanya muncul saat ia sudah menerima risiko apapun yang akan terjadi. Jawabannya singkat tapi berat. Jika itu terjadi, maka tidak ada pilihan lain selain bertarung atau melarikan diri. Tidak ada jalan tengah. Namun Bon Clay juga menjelaskan bahwa masih ada celah kecil yang bisa dimanfaatkan. Jika ia melihat Magellan lebih dulu, sebelum Magellan menyadari keberadaannya,
maka masih ada beberapa detik berharga untuk mengubah penampilan lagi. Ia bisa berubah menjadi Hannibal atau menjadi sipir lain yang tidak terlalu mencolok. Detik-detik itu akan menentukan hidup dan mati. Disinilah peran Katakuri menjadi sangat penting. Sejak awal, Katakuri sudah bersiap dengan Kenbunsoku haki tingkat tinggi miliknya. Haki itu tidak akan dimatikan sedetik pun. Indranya akan terus menyapu area sekitar, merasakan setiap niat, setiap aura, setiap kehadiran berbahaya dari kejauhan. Jika ada tanda sekecil apapun yang menunjukkan Magellan mendekat, Katakuri akan langsung memberi peringatan. Bon Clay harus berubah sebelum terlambat. Rencana ini tidak sempurna, tapi cukup solid. Setiap orang tahu perannya. Tidak ada yang bergerak tanpa alasan. Akhirnya, tanpa membuang waktu lagi, mereka pun melangkah menuju Impel Down level 6, tempat di mana keputusasaan dan kematian seolah menjadi udara yang dihirup setiap hari. Di sisi lain dunia, Merigosa berubah menjadi medan perang yang benar-benar kacau. Api, reruntuhan, dan teriakan bercampur menjadi satu. Di salah satu area, Shamrock berdiri menghadapi 4 musuh sekaligus. 2 dari Lunaria dan 2 dari Buccaneer. Mereka datang dengan tekad penuh, menyerang tanpa ragu. Kembali ke Marigoa, di area lain, Sabo tengah bertarung sengit melawan Gorosei Mars. Pertempuran mereka membuat langit seolah terbakar. Mars berada dalam wujud hybrid, tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Api miliknya menyembur tanpa henti, menghantam Sabo dengan kekuatan luar biasa. Sabo membalas dengan api biru yang panasnya jauh melampaui api biasa. Api itu adalah hasil dari kebangkitan kekuatannya, sesuatu yang bahkan membuat udara bergetar. Namun masalahnya bukan sekedar api, masalah terbesar ada pada haki. Haki Mars jauh lebih matang dan menekan. Setiap bentrokan membuat tubuh Sabo bergetar. Ia bisa menandingi Mars dari segi elemen, tapi tidak dari segi kekuatan keseluruhan. Sabo dipaksa bertahan, mencari celah sambil terus menahan tekanan luar biasa. Ia sadar jika ingin menang, ia harus menaikkan hakinya ke tingkat yang sama atau bahkan lebih tinggi. Di saat situasi semakin genting, Karasu muncul. Tanpa banyak kata, ia langsung bergabung dalam pertarungan. Musuh-musuh sebelumnya sudah ia tumbangkan, dan kini fokusnya hanya satu, membantu Sabo. Kehadirannya sedikit mengubah alur pertarungan. Mars kini harus menghadapi 2 arah serangan, meski tekanan dari Gorosei itu masih sangat besar. Di tempat lain, Nusjuro yang kekuatannya mulai pulih sepenuhnya akhirnya dihadang oleh 3 petarung kuat dari aliansi pasukan revolusi. Mereka adalah pemimpin kelompok yang bersekutu dengan Dragon. Mereka tahu betul bahwa peluang menang hampir tidak ada. Mereka juga sadar bahwa menghadapi Gorosei berarti menghadapi sesuatu yang nyaris tidak bisa dibunuh. Namun mereka tetap maju, tidak ada pilihan lain. Dalam perang sebesar ini, siapapun harus siap berdiri di garis depan, bahkan jika yang dihadapi adalah makhluk yang dianggap abadi. Pertempuran lain pun berlangsung antara pemimpin Lunaria dan Garling. Kondisi Garling belum sepenuhnya pulih, hakinya tidak sekuat biasanya. Serangan-serangannya terasa lebih ringan, lebih tertahan. Pemimpin Lunaria menyadari hal itu, ia melihat celah. Dengan napas tertahan, ia bersiap melancarkan 1 jurus pamungkas. Tujuannya bukan membunuh, karena itu hampir mustahil. Tujuannya adalah menjatuhkan Garling cukup lama, memaksanya beregenerasi, menciptakan waktu bagi pihak lain. Satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri Gorosei diduga adalah dengan menghancurkan inti kekuatan misterius mereka yang tersembunyi di ruang rahasia Marigoa. Jauh dari semua kekacauan itu, di sebuah pulau terpencil terdapat sebuah ruangan gelap yang dipenuhi aura menekan. Di sanalah sosok yang dikenal sebagai kaisar bayangan dunia bawah berada. Dialah dalang di balik serangan terhadap markas-markas cabang angkatan laut. Di sekelilingnya berdiri beberapa pemimpin organisasi besar, namun tidak satu pun berani menatapnya terlalu lama. Mereka semua adalah bawahan. Seorang anak buah masuk membawa laporan. Angkatan laut mulai menarik pasukan dari Pulau Karibari. Mereka memilih menyelamatkan markas-markas cabang yang diserang.
Pertempuran dihentikan, pasukan menyebar. Fujitora dan Ryokugyu bergerak menangani kekacauan. Mendengar itu, Kaisar Bayangan hanya tersenyum santai. Semua sudah sesuai rencana. Tujuannya sejak awal bukan kehancuran, melainkan kekacauan. Ia ingin membuat angkatan laut pusing, kewalahan, dan saling menyalahkan. Sebuah permainan psikologis tingkat tinggi. Laporan berikutnya membuat suasana sedikit berubah. Fujitora terdeteksi bergerak mendekat ke arah mereka. Namun sekali lagi, Kaisar Bayangan tidak terkejut. Ia sudah memperhitungkan itu sejak awal. Yang menjadi tanda tanya sekarang hanyalah satu. Seberapa besar sebenarnya kekuatan sosok misterius ini? Apakah ia benar-benar monster seperti rumor yang beredar, atau hanya dalang yang bersembunyi di balik bayangan? Di Elbaf, suasana tidak kalah mencekam. Im Sama berbicara dengan tenang namun penuh ancaman. Ia ingin menjadikan Loki sebagai pion, namun bukan dengan cara biasa. Ia tidak ingin menggunakan dom reversi. Ia menginginkan segel laut dalam. Segel yang memungkinkan kesadaran Loki tetap utuh, namun tubuhnya sepenuhnya berada di bawah kendali. Potensi Loki akan dimanfaatkan sepenuhnya. Masalahnya, segel ini hanya bisa diterapkan melalui kontrak khusus. Maka Im Sama mulai mencari cara lain. Ancaman pun menjadi jawabannya. Orang terdekat Loki adalah Mosa. Jika perlu, Mosa akan diculik. Loki akan dipaksa memilih antara tunduk atau kehilangan segalanya. Pertanyaannya kini bukan apakah rencana itu kejam, melainkan apakah Loki akan jatuh ke dalam perangkap tersebut, atau justru bangkit dan menghancurkan skema yang telah disusun dengan begitu rapi. Dunia sedang berada di ambang kekacauan besar. Setiap langkah kecil bisa memicu kehancuran yang lebih luas. Dan semua ini baru permulaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.